Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket trio bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. 29 analis prasarana dan sarana pertanian ahli madya. Kompetensi umum. 1. Regulasi terkait kelembagaan petani pemakai air. 2. Regulasi yang mengatur aspek perluasan dan perlindungan lahan, sumber daya air, perbankan dan pembiayaan serta pupuk dan pestisida. 3. Pengetahuan tentang aspek perluasan dan perlindungan lahan, sumber daya air, perbankan dan pembiayaan serta pupuk dan pestisida. Kompetensi khusus. 1. Pengetahuan tentang tata cara perluasan dan perlindungan lahan, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembiayaan pertanian, serta pupuk dan pestisida. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2020 mengatur tentang A. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air. B. Irigasi. C. Pembiayaan pertanian. D. Pupuk dan pestisida. E. Perluasan dan perlindungan lahan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2020 secara spesifik mengatur tentang pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air P3A. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi P3A dalam pengelolaan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengatur tentang A. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. B. Sistem budidaya tanaman. C. Pembiayaan usaha tani. D. Konservasi sumber daya air. E. Pengawasan pupuk dan pestisida. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 secara khusus mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, dan mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. 3. Aspek yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan sumber daya air adalah A. Konservasi sumber daya air. B. Pendayagunaan sumber daya air. C. Pengendalian daya rusak air. D. Sistem informasi sumber daya air. E. Pembiayaan usaha tani. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembiayaan usaha tani. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pengelolaan sumber daya air mencakup aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi sumber daya air. Pembiayaan usaha tani tidak termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan sumber daya air, melainkan terkait dengan aspek permodalan dalam kegiatan pertanian.
4. Kegiatan yang tidak termasuk dalam upaya perluasan lahan pertanian adalah A. Pencetakan lahan pertanian baru. B. Pengalihan fungsi lahan non-pertanian menjadi lahan pertanian. C. Rehabilitasi lahan pertanian yang rusak. D. Intensifikasi lahan pertanian existing. E. Ekstensifikasi lahan pertanian. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Intensifikasi lahan pertanian existing. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa upaya perluasan lahan pertanian meliputi pencetakan lahan pertanian baru, pengalihan fungsi lahan non-pertanian menjadi lahan pertanian, rehabilitasi lahan pertanian yang rusak, dan ekstensifikasi lahan pertanian. Intensifikasi lahan pertanian existing merupakan upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian yang sudah ada, bukan perluasan lahan pertanian. 5. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui penetapan A. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan. B. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. C. Lahan pertanian pangan berkelanjutan. D. A dan B benar. E. A, B, dan C benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. A, B, dan C benar. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penetapan ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan. 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 mengatur tentang A. Alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. B. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. C. Pendaftaran dan peredaran pupuk. D. Pengawasan pupuk dan pestisida. E. Standar mutu pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 secara spesifik mengatur tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan harga yang terjangkau bagi petani.